Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Oke, yang pertama tema besar kamu adalah King of Cups. King of Cups itu berbicara tentang sosok seseorang bisa atau ini kayak perjalanan kamu untuk sampai di titik King of Cups gitu. Walaupun kamu elemen api, ini adalah elemen air, tapi ini juga bisa berbicara tentang emosional, kayak energi yang suportif. Kamu mungkin berada di posisi yang udah bisa meregulasi tenang di tengah badai, meregulasi emosi ya maksudnya tenang di tengah badai, atau kamu jadi sosok yang suportif nih, atau orang yang ada buat orang lain, atau itu bagian dari pekerjaan kamu gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang sosok seseorang, mungkin ini adalah orang yang akan membantu kamu, orang yang ada buat kamu. Bisa jadi juga ini adalah potensial hubungan romantis untuk kamu. Cuman problemnya adalah dengan Four of Pentacles di situ, tinggal gimana kamu, mungkin nggak semuanya ya, untuk membuka hati gitu. Membuka hati, terus di sini angka 4-nya juga banyak gitu ya. Angka 4 itu antara fondasi stabilitas rasa aman atau kayak tembok yang kamu bangun di sekeliling diri kamu dan tidak mengizinkan orang lain atau apapun gitu ya di luar diri kamu untuk masuk gitu. Kayak kamu bisa dimengerti sih kalau memang di waktu lampau itu banyak hal yang apa ya, mengguncang dunia kamu, mengecewakan kamu, terus kamu jadi kayak punya tembok gitu untuk menjaga hati kamu agar nggak kecewa lagi dan nggak terluka lagi. Dan itu tadi yang crossing energinya Four of Pentacles bisa dipahamin. Jadi kayak akarnya itu sebenarnya antara mindfulness atau rasa takut atau rasa kecewa gitu. Dan ini kamu harus aware dari mana rasa protektif kamu itu berasal gitu ya, antara kamu sudah punya awareness, punya intuisi, atau sesuatu yang belum beres dari masa lalu ya. Ini sesuatu yang perlu kamu kontemplasikan di selama kamu mengarungi bulan Maret. Nah, di waktu lampau itu ada Seven of Cups. Ini adalah gini, pertama energi ilusi, bisa pilihan, bisa kebanyakan pilihan tuh bisa bikin bingung gitu. Bisa jadi ya kamu karena di posisi sekarang kamu udah jadi King of Cups gitu, kamu bisa melihat lebih jauh dari ilusi yang mungkin kamu temuin di waktu lampau gini. Atau simpelnya, kita di satu titik di hidup kita ada hal-hal tertentu yang kita nggak punya awareness, kita nggak paham, kita nggak bisa lihat. Tapi dengan progresi kamu dari Seven of Cups jadi King of Cups, kayak kamu tuh udah punya awareness, udah punya intuisi untuk bisa memahami hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat atau kamu nggak paham gitu. Nah, di waktu lampau dengan Four of Swords itu kayak ada hal yang mungkin ya akan kamu sangat pikirkan atau kamu renungkan, kamu bawa dalam doa gitu ya, dengan Four of Swords di situ. Atau ini bagian dari proses kamu berkesinambungan gitu, proses healing kamu ya. Karena mungkin aku pernah bilang ya, kita merasa oh bagian ada part ini udah beres dalam hidup kita, terus di kemudian hari ada trigger lagi, oh ternyata belum 100% beres nih, masih ada yang itu tadi, ada hal-hal yang tidak terlihat. Ibaratnya kalau semesta kasih lihat semuanya, mungkin kita akan overwhelming, mungkin kita belum siap. Jadi setiap waktu, setiap fase itu ada partnya masing-masing. Nah, semoga bisa dipahamin ya. Terus kalau misalnya gini, dengan Five of Pentacles terus dikonfirmasi sama Sun, jadi kayak di bulan Maret ini ada sesuatu yang seperti menyinari kegelapan, apa ya, seperti obat penawar untuk rasa sepi kamu, luka kamu, kekurangan kamu. Terus kalaupun ada problem dengan kondisi finansial tertentu ya, dengan Sun di sini kayak bisa jadi ya semesta kayak mendatangkan pertolongan, mendatangkan solusi, membuka pintu untuk pertolongan datang di hidup kamu gitu dengan Five of Pentacles. Juga gini, kalau misalnya ada problem dengan apa ya, karena Five of Pentacles itu seringkali berhubungan dengan mental kita sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya jadi ini kayak evolusi kamu, di mana kamu misalnya sebelumnya dari mental victim, merasa kurang, merasa nggak cukup, atau kondisi tertentu yang terjadi di waktu lampau itu memukul mental kamu, memukul semangat kamu. Nah, ini dengan Five of Pentacles dikonfirmasi sama Sun, kamu bisa keluar gitu, bisa bangkit kembali dari energi itu ya. Jadi nggak terus stuck dalam rasa sedih, rasa kecewa, atau rasa kurang gitu ya. Nah, ini nih dengan Nine of Swords ya, dikonfirmasi sama Ring, ada yang tadi aku bilang di awal, ada sesuatu hal yang nantinya kamu perlu pikirkan banget gini. Nine of Swords sama Ring itu, pertama, Ring itu merepresentasikan komitmen. Komitmen itu ikatan, misalnya komitmen pada pekerjaan, komitmen pada hubungan, tapi komitmennya itu udah gak bikin kamu happy gitu. Atau ada seseorang yang terhubung sama kamu, sesuatu yang mengikat dia itu gak bikin dia happy lagi, justru mimpi buruk gitu, kegelisahan. Misalnya, contoh pakai konteks pekerjaan gitu, ketika
pekerjaan kamu itu bikin kamu stres, bikin kamu nggak bisa tidur nyenyak, bikin kamu kecapean, bikin kamu kurang istirahat, kurang makan, atau ritme kamu nggak teratur gitu. Ketika ritme kita nggak teratur, itu bisa ngaruh loh sama mood kita. Nah, contohnya seperti ini. Makanya di waktu yang akan datang ada energi four of swords gitu, sesuatu yang perlu kamu pikirkan banget gitu. Atau ada seseorang yang lagi mikirin ini banget. Kalau ini bicara konteks hubungan, hubungan ini tuh bikin apa ya, bikin gelisah, bikin mimpi buruk, atau mungkin berantem terus, ada masalah-masalah yang tidak bisa dituntaskan gitu, udah dibahas tapi nggak pernah benar-benar tuntas. Lihat, astro oracle kamu yang pertama itu 12 house. 12 house itu berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat, musuh dalam selimut, bisa jadi juga hal-hal yang sifatnya ada di alam bawah sadar kita gitu. Dan ini butuh banyak kontemplasi, butuh banyak introspeksi untuk kita melihat itu gitu. Jadi yang tadi aku bilang, energi introspeksinya sangat kuat untuk kamu di bulan Maret ini ya. Terus juga ada Goddess of the Moon. Perhatikan intuisi kamu. Dengan sepertinya sih kamu udah mulai kayak udah menangkap sinyal-sinyal gitu. Entah semesta berbicara sesuatu sama kamu, atau kamu bisa merasakan ada sesuatu yang nggak pas nih, atau kamu merasakan, oh aku harus melangkah kemana setelah ini ya. Terus dengan Four of Cups dan mountain itu, gambar gunung itu, Four of Cups itu kan energi bosen, energi keadaan gitu-gitu aja. Dan angka 4 itu, yang tadi aku bilang di sini ada 444. Mungkin kamu melihat angka 444 atau angel number yang lain gitu. Bulan Maret sangat signifikan untuk kamu mendefinisikan kembali fondasi kamu, akar kamu, stabilitas kamu. Kalaupun kamu protektif sama diri kamu atau apapun yang sangat kamu jaga, kamu harus tahu dan jujur sama diri kamu tuh akarnya dari mana. Ya, apakah rasa takut, atau kamu sudah punya awareness, misalnya awareness bahwa intuisi kamu bilang sesuatu. Nah, di dunia eksternal kamu tuh dengan Ten of Wands selalu dikonfirmasi sama Stork. Kalau berbicara yang tadi berhubungan dengan finansial ataupun pekerjaan, ada sesuatu yang berubah gitu, ada yang bertransformasi. Satu fase, satu siklus itu dengan angka 10 ya, satu siklus itu udah selesai. Terus completion juga bisa. Jadi kalau beban berat kamu, apapun yang kamu usahakan selama ini itu menghasilkan gitu, karena Stork itu adalah energi transformasi, energi berganti musim gitu. Kalau misalnya kondisinya berat sebelumnya, musimnya sekarang berganti ke yang lebih fulfilling atau lebih ringan buat kamu. Nah, sesuatu tentang masa lalu nih, Six of Cups gitu, kayak kamu apa ya, dengan Six of Cups di situ kan merepresentasikan, karena itu harapan atau ketakutan, bisa jadi ya, mungkin kamu masih berharap untuk sesuatu dari masa lalu, ada orang-orang atau hubungan-hubungan tertentu, kayak kamu berharap untuk kesempatan kedua, atau kamu mungkin khawatir gitu, kamu nggak punya kesempatan kedua dengan situasi atau orang-orang tertentu. Lalu juga kamu berharap untuk keadaan happy lagi, bahagia lagi, seperti menantikan momen dimana, karena transisi energinya cukup berat, aku bisa paham. Tapi kayak yang tadi aku bilang, ada sesuatu transformasi, perubahan dimana energinya akan lebih fulfilling atau lebih ringan ya. Kalau tadinya misalnya lebih berat gitu, sekarang lebih ringan di bulan Maret ini. Terus juga kamu apa ya, dengan Queen of Swords jadi penutup reading kamu, kayak hubungan-hubungan yang kamu pernah lewatin, atau tantangan-tantangan, atau hasil pemikiran kamu, misalnya kamu yang berkecimpung dalam bidang media, komunikasi, tulisan, atau yang kayak kamu mengekspresikan pemikiran kamu kepada dunia, itu akan membawa, misalnya gini, orang melihat kamu sebagai sosok yang kuat, sosok yang cerdas, bijaksana, orang yang bisa dimintain pendapatnya. Dan kalau misalnya kamu yang berkecimpung dalam bidang yang tadi aku sebutin, misalnya menulis, orang-orang yang menyuarakan pendapatnya, kamu tuh akan dilihat orang dengan kualitas kecerdasan, kebijaksanaan kamu itu, orang respect sama kamu, orang akan mendengarkan pendapat kamu. Dan juga orang-orang yang misalnya butuh guidance, butuh pendapat, orang-orang yang ibaratnya kamu udah pernah ngelewatin itu semua, dan mereka yang belum pernah ngelewatin itu, atau kayak menemukan solusi, menemukan problem yang pernah kamu lewatin, mereka akan datang kepada kamu gitu. Jadi ibaratnya kegelapan yang pernah kamu lewatin itu membantu kamu jadi terang untuk orang-orang yang ibaratnya kamu udah duluan merasakan, jadi kamu bisa jadi terang untuk orang-orang yang belum merasakan ini atau sedang merasakan hal ini. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Kurasa segitu aja dulu readingnya buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.